Halo semuanya, selamat datang lagi di rangkuman akhir bulan kita. Wah, nggak kerasa ya, Januari udah mau selesai. Sepanjang bulan ini, kita udah ngobrolin banyak banget soal kesehatan mental kan? Dari mulai ngenalin sinyal-sinyal di tubuh kita, sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata dampaknya luar biasa. Nah sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Anggap aja ini kayak recharge terakhir di bulan Januari, biar kita bisa masuk Februari dengan lebih siap dan mental yang lebih oke. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dengan beberapa pertanyaan singkat ya. Coba deh jawab dalam hati. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget padahal rasanya udah cukup tidur? Atau gimana dengan yang ini? Kepala rasanya penuh, pikiran muter-muter terus kayak komedi putar yang nggak mau berhenti. Bikin susah fokus kan? Satu lagi, kamu ngerasa nggak belakangan ini jadi lebih gampang tersinggung? Jadi lebih sensitif atau gampang marah karena hal sepele yang biasanya sih ya udah biasa aja. Nah, kalau kamu jawab iya buat salah satu atau mungkin semua pertanyaan tadi, aku mau bilang sesuatu yang penting banget. Kamu nggak sendirian, sama sekali. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Dan sadar akan hal ini, itu udah langkah pertama yang keren banget. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan ngomongin soal mengenali sinyal-sinyal dari tubuh dan pikiran kita. Sinyal yang sering banget kita anggap, biasa aja, padahal penting banget. Ingat kan, di pembahasan kita yang pertama, ada 6 tanda utama. Mulai dari capek, yang bener-bener capek, sampai gampang marah, pola tidur atau makan yang berantakan, narik diri dari pergaulan, susah konsentrasi, sampai ngerasa putus asa. Nah, aturannya gini, kalau kamu ngalamin 3 atau lebih dari tanda-tanda ini, dan itu terjadi terus-terusan selama lebih dari 2 minggu, well, itu bukan lagi cuma capek biasa. Itu alarm dari tubuh kamu yang minta perhatian. Dan ini bukan cuma perasaan kamu loh, lihat deh angka ini. 27%, hampir sepertiga Gen Z di Indonesia bilang mereka selalu ngerasa capek. Jadi kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu itu bagian dari sebuah kelompok yang besar banget. Ini nyata. Penting banget buat kita ngubah cara pandang. Ngelihat sinyal-sinyal ini tuh bukan aib, bukan sesuatu yang harus disembunyiin, apalagi tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah kekuatan. Ini sinyal buat kita bertindak lebih awal sebelum semuanya jadi makin rumit. Oke, dari gejala sekarang kita geser lebih dalam lagi. Kita bakal ngebahas kenapanya. Dan bagian ini serius, penting banget. Karena kita mau ngeruntuhin satu mitos paling besar dan paling jahat. Yaitu anggapan kalau semua ini adalah salah kamu. Yuk kita lurusin bareng-bareng. Sering banget kan kita dengar, itu cuma lemah mental aja. Salah besar. Ini bukan soal karakter, ini soal biologi di otak kita. Terus ada lagi, kalau niat pasti bisa sembuh sendiri. Willpower aja tuh nggak cukup. Stres itu beneran bisa merusak bagian otak yang fungsinya buat kontrol diri. Dan yang paling penting, minta tolong itu bukan tanda menyerah. Justru cari bantuan profesional itu adalah tanda kalau kamu kuat dan pinter. Terus, kenapa sih otak kita kadang susah banget buat diem? Nah, secara sains, ada beberapa hal yang terjadi. Ada yang namanya dopamine dysregulation. Bayangin aja kayak kaset rusak yang muter lagu itu terus. Terus, bagian otak buat ngelamun atau default mode network kita jadi terlalu aktif, kayak kebanyakan buka tab browser. Ditambah lagi, alarm emosi kita, si amigdala, jadi super sensitif dan hormon stres atau kortisol naik. Ini semua reaksi kimia dan biologi ya. Ini sains, bukan salah kamu. Oke, kita udah tahu gejalanya, kita udah tahu apa yang terjadi di otak. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting, terus kita harus gimana? Nah, di bagian ini kita akan bahas solusinya. Jalan menuju kondisi yang lebih baik. Sekarang ini kan banyak banget ya info soal self-healing, tapi kita harus pinter-pinter milih. Ada yang cuma pseudoscience, ada juga yang beneran terbukti secara ilmiah. Jadi, daripada fokus ke hal-hal kayak energy healing atau chakra alignment sebagai pengganti terapi, yuk kita fokus ke yang beneran ngebantu. Apa aja itu? Latihan napas, mindfulness, gerak badan atau olahraga, nyambung lagi sama teman-teman, dan nulis jurnal syukur. Ini nih yang fondasinya kuat. Butuh cara cepat buat ngeredam overthinking saat itu juga? Coba deh teknik STOP. Gampang kok. S, stop. Berhenti dulu ngapain aja. Tarik nafas dalam 5 kali. T, take note, sadari. Oh, ini cuma pikiran yang lagi muter-muter. Ini bukan kenyataan. O, observe. Coba rasain emosinya ada di bagian tubuh mana. Di dada, perut, bahu. Dan P, proceed, lanjutin aktivitas, tapi alihin fokus ke sesuatu yang nyata.
dengerin suara sekitar, atau jalan kaki. Ini ampuh banget buat ngeriset otak. Satu lagi mitos yang harus kita buang jauh-jauh, ke psikolog itu cuma buat orang yang udah parah. Nggak sama sekali. Kapan sih waktu yang tepat? Ya, kalau gejalanya udah lebih dari 2 minggu, kalau udah mulai ganggu kerjaan atau sekolah, kalau hubungan sama orang lain jadi renggang. Atau bahkan kalau kamu cuma ngerasa butuh teman buat ngelola stres atau pengen bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Itu semua alasan yang sangat valid. Dan ini bukan omong kosong loh, ada datanya. Lihat deh, mencari bantuan lebih awal itu bisa naikin tingkat pemulihan dari yang tadinya cuma 40% jadi lebih dari 80%. 2 kali lipat. Jadi pesannya jelas, jangan nunggu sampai badai datang. Cari payung selagi masih gerimis. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Kita udah dapat banyak banget pemahaman bulan ini. Sekarang waktunya kita ubah pemahaman itu jadi tindakan. Langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakuin mulai hari ini biar Februari kita jadi lebih baik. Kuncinya itu bukan perubahan drastis, tapi konsistensi. Ini ada 3 kebiasaan super simple, cuma butuh 5-15 menit sehari. Pertama, jurnal syukur. Sebelum tidur, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Ini beneran melatih otak buat fokus ke hal positif. Kedua, pernafasan kotak atau box breathing. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, tahan 4 detik. Ulangi, ini kayak tombol reset buat sistem saraf. Ketiga, koneksi dan gerakan. Coba deh telepon temen sambil jalan santai 15 menit. Manfaatnya double, dapat dukungan sosial, dapat manfaat gerak juga. Dan aku pengen kalian ingat ini. Kesehatan mental bukanlah tujuan akhir, melainkan latihan harian. Persis kayak olahraga buat badan, kesehatan mental itu butuh dilatih setiap hari, sedikit demi sedikit. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kalian semua untuk menyambut Februari. Gampang banget. Pilih satu aja dari 3 kebiasaan yang tadi kita bahas. Cuma satu. Terus, lakuin itu setiap hari selama seminggu penuh. Cuma seminggu. Lihat dan rasakan sendiri dampaknya. Ingat, #small steps, big impact. Oke, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan Januari ini, aku mau kamu dengerin ini baik-baik. Kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu nggak sendirian. Dan kamu berhak dan layak banget buat dapat dukungan dan merasa lebih baik. Makasih banyak ya udah nyimak rangkuman bulan ini sampai selesai. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini ngebantu, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips praktis lainnya. Yuk, kita tutup Januari ini dengan semangat baru dan kita jalani sisa tahun ini dengan mental yang jauh lebih sehat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.